Botol sekarang mati. Izin Pak. Izin. Bergerak ya Romo Wirin. Andi. Ya. Oh. Yes, kita gua lu ya. Gua lu. Yes. Pelumpang selatan. Hilir. Gua lu. Yes. Jangan pengoler. Yes. Video. Foto. Ya, berarti mundur. Mundur, Pak. Kita mundur. Bu, mau bikin, Bu. Semua mundur dulu. Pejabat. Siap. Siap. Karena sesuai dengan visi misi pemerintah Kabupaten Kota Baru untuk mengembangkan pariwisata kita yang ada, tentunya ini sangat baik sekali. Ada di Kecamatan Pelumpang Hilir ini bisa dikembangkan dan juga dikelola oleh langsung desa kita Bundes. Nah, ini kita berharap dengan desa-desa yang lain juga dengan potensi-potensi yang ada ini bisa dikembangkan, karena kita ada 3 desa yang sudah mengembangkan pariwisata yang ada. Ini digunakan dengan bundesnya. Nah, sehingga ini akan mendatangkan pendapatan untuk daerah desa yang ada, sehingga kedepannya nanti bisa melanjutkan perkembangan yang ada. Tapi ada harapan Pak Camat Pak ya, tidak akhirnya di Golon dibantu Pak. Selain itu ada di sini ada tempat wisata juga Pak, seperti Sungai Bidadari atau Gunung Baega gitu Pak. Ya, tentu kita mengembangkan wisata itu semuanya ingin kita lakukan, tapi juga kalau desa punya anggaran sendiri dan bisa dikelola dengan bundesnya, ya silakan, itu sangat boleh. Tapi kalau kita daerah, tentunya pasti harus yang ada dulu yang kita kembangkan, karena sesuai dengan kemampuan daerah. Karena kalau semuanya harus kita kembangkan, tentu yang lain-lain juga kita anggaran harus kita larikan ke sana. Kita tahu lihat bahwa Kabupaten Kota Baru yang kita kembangkan pada hari ini adalah Pantai Gedambaan, kemudian Gunung Mamake, kemudian Siring Laut, termasuk Gunung Meranti, dan ada di Teluk Tamiang yang ada. Ya, Pak. Untuk ini masyarakat ini kan menginginkan Pak untuk akses ke Golawa ini kan Pak harus ada apa supaya lebih cepat, ada diaspal gimana itu Pak? Oh, ini sudah masuk program kita bahwa ke depan pasti kita anggarkan untuk aspal jalan sini. Apalagi kita sudah melihat kondisi seperti ini. Untuk pohonnya nih Pak, nah tadi juga ada harapan Pak ya dari Pak Camat maupun Kepala Desa maupun yang sempat ide nih Pak, bahwa agar bisa dari Komisi 2 Bapak sendiri bisa memberikan bantuan segera Pak, agar tempat wisata ini, benar kata Bupati, tidak perlu diundang, mereka bisa langsung datang ke sini Pak. Konsistensi anggota DPR ataupun kita sebagai
warga masyarakat yang dipilih menjadi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Tugasnya kita antara pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan kabupaten tentu saja kita pasti akan dorong. Dan kita coba lihat hari ini kita sangat konsisten. Hari ini kita bawa beberapa rombongan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk menengok proses pembukaan Gua Luwu ini. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, memang yang bersambut juga dengan harapan pemerintah daerah bahwa jangan sampai hanya Gua Luwu yang kita kerjakan, tetapi juga ada destinasi wisata yang lain. Katakanlah di daerah ini kan kita masih punya Mandala, kita masih punya ada Desa Pulau Panci tadi Pak ya. Desa Pulau Panci, dan di situ juga ada yang hutan mangrove. Nah itu yang mesti harus kita tingkatkan juga. Karena coba bayangkan ya, di seluruh provinsi Kalimantan Selatan, di 13 kabupaten kota, hanya kita yang komitmen kayaknya Pak Bupati membangun daerahnya untuk wisata ya. Nah ini bagus sekali, kita dukung, dan tentu saja kami sangat-sangat berkomitmen untuk terus mengawal ini juga. Kita sharing saja, Pak Bupati bikinkan jalan, nanti kita lengkapi apa yang kurang di sana. Nah hari ini nanti kita inventaris, selesai acara ini kita akan inventaris. Untuk ketua DPRD sendiri. Nah Pak, kita ketahui Pak, selain di sini Pak, selain di Kecamatan Mandir, ada juga Pak ya tempat wisata seperti di desa Kecamatan Kumpang Barat. Bukan Pak, kita bikin apa itu? Yang udut sama Dana Biru ya. Gitu. Nah, itu gimana Pak? Ya, hari ini terutama kita di DPR, khususnya di legislatif dan eksekutif, pertama komitmen dulu kita terkait apa yang sudah kita menjadikan visi misi, terutama yang menjadi visi misi kepala daerah terkait pengembangan wisata. Nah, memang hari ini banyak bermunculan tempat-tempat wisata yang akan kita jadikan destinasi wisata di Kabupaten Kota Baru. Tapi kembali kepada tadi kan disampaikan Bupati, berkembang dan akan tumbuhnya wisata itu kita harus didukung juga dengan infrastruktur yang ada. Nah disinilah komitmen kita nanti, infrastrukturnya akan kita siapkan, baru nanti masyarakat juga harus ikut andil di dalam sini. Mereka yang lebih proaktif. Jadi bukan hanya kami dorong dengan begitu besar anggaran, tapi mereka sendiri dan serius untuk mengurus wisata yang kita inikan. Nah tentunya juga apa yang saya sampaikan tadi, di sini peran serta masyarakat lokal juga harus kuat. Kemudian kayak wisata di daerah Lumpang Barat, memang salah satu wisatanya cukup berbeda. Di sana kan ada liang dan juga ada air. Nah, ini juga hari ini tahun ini baru masuk master plan yang diajukan. Karena tanpa master plan kita baru akan memajukan wisata itu sendiri. Nah, makanya seperti di sini juga tadi saya sudah tanyakan kepada panitia, terutama terkait lahan dulu yang diamankan. Karena biasanya wisata itu akan bisa berkembang kalau dia mempunyai lahan yang sudah siap. Tapi kalau lahannya masih milik perorangan atau pribadi, begitu kita ingin kembangkan, tetapi lahannya tidak bisa untuk dikembangkan. Ini juga jadi masalah. Nah tentunya ini juga lebih awal bisa diselesaikan. Kemudian kesadaran masyarakat itu sendiri, kalau dia mau mengembangkan daerahnya, tentu dia juga harus berani korban untuk menjual lahan sesuai dengan mungkin NJOP yang ada di daerah sini. Jangan harga semuanya mereka. Nah ini akan menghambat nantinya. Mungkin itu. Kita bisa kita tambahkan bahwa komitmen kita pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan juga kabupaten tentang destinasi wisata yang ada di Kalimantan. Kita lihat mulai dari pesisir ya. Tadi sudah sampaikan Pak Bupati. Ada Gedambaan, ada Gunung Mamake, ada Teluk Aru, ada Teluk Jagung, dan sampai terakhir kita kemarin itu waktu panen raya Bawal Bintang, saya lihat itu kayak persis di Thailand ya, suasananya. Dan itu sangat-sangat menarik untuk dijadikan destinasi wisata tujuan utama di Kabupaten Kota Baru. Dan itu komitmen kita sebagai anggota DPR juga untuk mendorong ini supaya pemerintah provinsi dengan kabupaten terus gitu. Kami pasti saja akan bersinergi dengan kabupaten juga, ketua DPRD mendorong ini, mengawal ini supaya ini benar-benar mewujud cita-cita dari Pak Bupati juga ya untuk visi misi beliau gitu. Nah ini yang kita harapkan, sinergitas itu antara kabupaten dan provinsi di provinsi. Tapi apakah benar, ada bocoran sedikit, DPRD provinsi akan mengumpulkan dana sekitar 2 miliar Pak? Ya, cuman tadi disampaikan sama ini ya. Siap, yang jelas hari ini selesai rapat ini kita akan komunikasi lah dengan Dinas Pariwisata dan kita di sini juga. Siap.